tema kita sekarang, insya Allah Walid ingin berbagi tentang meningkatkan budaya ilmu. Jadi gini, kenapa temanya Walid angkat meningkatkan budaya ilmu? Ini kalau kita perhatikan, ternyata boleh jadi sentilan buat kita. Sentilannya kenapa? Budaya ini perlahan sama kita kebanyakan saudara-saudara kita yang muslim ini perlahan mulai ditinggalkan. Padahal ini adalah budaya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Coba kita perhatikan, ketika Rasulullah, ya, seorang Rasul kita yang umi, yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ketika diangkat menjadi Rasul pada saat periode Mekah, apa yang Rasul lakukan? Berkumpul di rumah siapa? Arqam bin Abil Arqam. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mengajar. Kalau kita baca sejarah, punten ya, itu kan bahasanya seperti dipolitisasi. Kalau kita perhatikan, ya, berdakwah masalah sembunyi-sembunyi betul. Tapi apa yang dilakukan pada saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya? Mengajarkan akidah. Karena fondasi Mekah selama berapa tahun Mekah? Berapa tahun Mekah? Ayo, ingat gak sirotnya? 13 sampai 10. Inilah ulama Masjid Munawwarah berbeda pendapat antara Mekah dan Madinah. Ayo ingat berapa tahun? 10 atau 13? 8 Mekah atau Madinah? Selama berada di Mekah, Rasulullah mengajarkan apa? Berarti apa? Rasulullah di situ menyebarkan dakwahnya, mengajarkan ilmu keimanan yang kokoh. Kita sadar nggak di situ? Ternyata ada bekal yang wajib banget dibekali oleh kita kepada anak-anak kita, kepada diri kita, keluarga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Apa? Ternyata bekal akidah, bekal keimanan. Kemudian setelah Rasulullah hijrah, dan ternyata kalau kita baca sejarah, lagi-lagi kalau baca sejarah yang ditulis sekarang ini, bahasanya apa? Diusir dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Ini buku sejarah yang untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita. Ternyata apa? Rasulullah diusir dari Mekah ke Madinah. Akhirnya Rasulullah hijrah. Padahal hijrah perintah siapa? Perintah Allah. Rasulullah nggak akan hijrah dari Mekah ke Madinah kalau tanpa perintah Allah. Rasulullah pernah coba hijrah kemana? Sebelum ke Madinah, sebelum ke Yathrib, kemana? Kemana? Ke Taif. Tapi bukan karena perintah Allah. Ini masih mukadimah nih, karena kemarin kita baru melaksanakan Isra Mi'raj ini. Jadi sedikit menyentil ke sejarah Rasulullah juga loh. Besok juga Ramadan. Jadi kita harus memperkuat khazanah kita. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif itu bukan perintah Allah. Akhirnya apa? Ditolak. Iya kan? Rasulullah hijrah ke Madinah perintah Allah. Ternyata di buku adik-adik kita sejarahnya itu diusir. Ini nanti masuk ke materi kita nih. Karena kita harus meningkatkan budaya ilmu. Seperti itu. Dan selama periode Madinah, apa yang Rasulullah ajarkan? Semua hal. Di mana basisnya? Masjid. Jadi keilmuan kita, meningkatkan budaya ilmu itu tidak lepas dari budaya masjid juga. Nyambung ya? Udah boleh masuk nih ya? Arahnya udah boleh masuk nih.
kalau pakai slide sih kelihatan step-stepnya. Karena nggak ada slide-nya, jadi boleh coba jelasin langkah per langkah dulu nih. Langkah demi langkahnya boleh jelasin. Nyambung ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, budaya itu adalah budaya yang merupakan warisan Rasulullah yang harus terpelihara dan terjaga, kemudian dapat kita nikmati bersama. Warisan. Kalau warisan berarti apa? Turun-menurun terus. Dan ini perlahan mulai ditinggalkan. Yo. Boleh perhatikan, banyak majelis ilmu kalau saat ini pertama ada konser, kedua ada pengajian, mana yang lebih banyak orangnya datang? Kalau orang tua masih. Kalau orang tua iya, tapi ada juga orang tua yang datang mau konser. Kalau konsernya masih bagaimana? Ayo. Ternyata inilah permainan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya menghancurkan Islam? Karena kalau dengan senjata, terbukti kemarin, ya, secara terang-terangan menghina Islam, secara terang-terangan melecehkan Islam, melecehkan agama kita, semua marah. Semua marah. Bahkan kalau boleh dikatakan orang yang jarang sholat pun, kalau agamanya dihina, marah. Preman saja dulu, almarhum Abi Mas dan orang tua saya, waktu ke Ternate tahun 2000, ya, tahun 2000 ingat ya, tragedi Ambon Ternate, Almamera. Selama 1 bulan di sana, almarhum pulang cerita, orang yang jarang sholat, jarang puasa, ketika Islam agamanya dihina, dia orang yang paling depan maju. Udah bukan berani mati lagi, paling depan maju, megang senjata, udah siap mati, nggak jadi mati, tapi udah siap mati, paling depan maju. Dia bilang, Ustaz, saya memang jangan sholat, kita orang memang jangan sholat, tapi kalau agama kita orang dihina, itu maju paling depan dan terbukti. Masya Allah. Tapi ada yang jaga, ada miss, ada gap, ya. Kalau diperhatikan, kenapa? Ternyata kalau seandainya kesadaran itu terbentuk lebih dulu, kesadaran keilmuan terbentuk lebih dulu, semua akan tertata dengan rapi. Semua akan merata. Dan ini yang mereka serang kita, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang digambarkan Rasulullah SAW. Digambarkan tentang kondisi akhir zaman. Kenapa saya ingin membudayakan, ya, meningkatkan budaya ilmu? Karena disinilah peran kita. Rasulullah menggambarkan kita jumlahnya banyak. Ingat hadisnya yang mengatakan bahwa umat muslim itu seperti apa? Seperti buih. Tahu buih? Tahu busa? Busa mandi. Kalau kena air bagaimana dia? Hilang, nggak ada bekas. Itu kalau yang mandi di badan. Kalau yang di laut bagaimana? Pernah lihat buih ombak di laut kan? Seperti itu kita dipermisalkan. Dan ketika kena air, dia hilang. Banyak. Nggak bisa begitu. Tapi nggak punya kekuatan. Kenapa? Ada yang salah berarti dengan kita. Kalau jumlah kita banyak, seharusnya orang melihat musuh dengan jumlah yang banyak itu takut. Betul nggak? Gemetar dia. Tapi kalau melihat jumlah musuh yang banyak, ya, kemudian
So nggak ada rasa takut sama sekali, berarti ada yang salah nih. Ada yang salah dengan jumlah banyak tersebut, ya kan? Dan itulah permasalahannya dengan kita. Coba masalah tarawih, permisalannya Rasul Allah gambarkan dalam surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Potongan ayatnya. Dari ayatnya, anzala minas sama'i ma'an fasalat wa liyatu bi qadarin fatam lasilu zabadar rabiyah ila akhir ayat. Di tengah-tengah ayat itu Allah katakan, fa amma zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayakuthu fil ardh. Kalau buih itu kena air, gampang hilangnya, terus hilang. Tapi kalau yang punya manfaat, dia akan tinggal di bumi. Maksudnya apa? Dia tinggal di bumi, berarti dia memiliki manfaat yang menyebar luas. Kehadirannya dia menimbulkan manfaat untuk masyarakat, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk lingkungannya. Dan kebaikan tersebut menyebar. Dan ketika menyebar, kebaikan tersebut tidak hilang begitu saja, tapi akan terus tinggal. Seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, ya, tentang 3 perkara. Ibnu Adam kalau meninggal 3 perkara yang tinggal, yang tetap di bumi. Salah satunya apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Nah, makanya tadi saya baca ayat wa qul rabbi zidni ilma. Di sini Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan ilmu untukku. Kok kenapa Rasulullah doa minta tambah ilmu sama Allah? Terpikir nggak oleh kita? Rasulullah itu siapa? Banyak ayat yang menjelaskan tentang Rasulullah. Di antara salah satu ayatnya adalah walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya kan? Hafalnya? Halo. Ternyata Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, mencerdaskan. Kemudian apa? Mengajarkan. Ada gurunya, mencerdaskan, mengajarkan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah letak perbedaan budaya ilmu kita yang sekarang. Ya Allah, kalau boleh kita perhatikan. Rasulullah itu berdoa, waqul rabbi zidni ilma. Ketika Rasulullah diwahyukan oleh Allah dengan firman yang tadi, Rasulullah itu berdoa. Doanya itu bukan doa sembarangan. Dan ini harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian yang cinta dengan majelis ilmu. Karena setahu saya di sini setiap minggu ada kajian ya. Pada subuh setiap minggu ada kajian. Dan doa ini harus Bapak Ibu hafal. Setiap ada kajian, setiap ada ilmu, doa ini harus Bapak Ibu hafal. Apa doanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ini doa Rasulullah. Sahih hadisnya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Ya. Wa zidni ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa'udzu bika min hali ahli nar. Ternyata Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, Engkau mengajarkan ilmu. Engkau mengajarkanku ilmu, mendidik aku ilmu. Maka manfaatkanlah ilmuku. Allah manfa'ni bima 'allamtani. Manfaatkan. Jadi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah itu harus bermanfaat untuk kita. Seperti doanya Rasulullah ketika diajarkan ilmu oleh Allah, Rasulullah berdoa semoga yang diajarkan Allah ini bermanfaat untukku. Sehingga kalau bermanfaat untuk Rasulullah, bermanfaat untuk sekitarnya. Wa'allimni bima yanfa'uni. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Berarti apa? Rasulullah itu minta kepada Allah supaya ilmu yang masuk itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, jangan. Banyak banget sekarang yang tidak bermanfaat, nggak ada manfaatnya untuk kita pelajari. Tapi yang bermanfaat untuk kita, manfaat dunia akhirat, nggak mau dipelajari.
kita berpikir sejenak, kita merenung sejenak, kira-kira banyakkan mana ya porsinya ilmu yang kita pelajari yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, atau ilmu yang cuma bermanfaat untuk urusan dunia saja. Mana yang lebih banyak porsinya? Kira-kira seperti itu dihitungnya. Banyakkan mana? Dominannya mana? Wazidni ilma. Rasulullah berdoa, udah diajarin sama Allah, minta lagi. Wazidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, sehingga setiap harinya itu ilmu kita bertambah, enggak stuck diam begitu aja. Alhamdulillah ala kulli hal. Rasul memuji Allah, kemudian Rasul minta kepada Allah, wa tubika min hali ya Allah. Ini doa ya. Bukan hanya sembarang doa yang diucapkan oleh lisan kita, enggak, bukan. Ini doa diajarkan Rasulullah. Kalau kita seperti ini, majelis, kemudian kita berdoa, ya, minta sama Allah manfaatkan ilmu kita, udah kita berdoa sama Allah, sadar nggak? Saat ini malaikat sedang mengayomi kita. Dulu pertemuan sebelumnya selalu saya sampaikan hadisnya. Mudah-mudahan masih ingat. Ada masih ingat nggak? Ayo, masih ingat nggak? Minimal artinya deh. Minimal artinya. Ingat nggak? Wa majtama qaumun, dan tidaklah satu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, ya, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, di dalamnya itu dibacakan ayat Allah, di dalamnya itu berzikir dengan Allah, di dalamnya itu tadabbur ayat Allah. Tidak lain tidak bukan kecuali apa? Kita berkumpul di tempat ini, ya. Malaikat itu menaungi kita. Malaikat itu menaungi kita, memayungi kita. Diturunkan ketenangan di dalam majelis tersebut. Setelah diturunkan ketenangan, dipayungi malaikat, nama kita disebut-sebut sama malaikat lagi. Ya Allah, sekarang kita sadari, dan inilah yang terjadi sebetulnya. Lantas bagaimana meningkatkan budayanya itu? Timbul pertanyaan sana. Bapak Ibu sekalian, meningkatkan budaya ilmu yang harus kita sadari adalah pesan Rasulullah SAW kepada kita. Apa pesan Rasulullah untuk kita? Rasulullah berpesan kepada kita 4 hal, dan jangan jadi yang kelima, kata Rasulullah. Diriwayatkan oleh Abu Darda. Dan di sini, ya, hadis ini banyak yang berbeda pendapat. Antara yang melemahkan, ada yang menghasankan. Namun lebih cenderung pada yang mauquf, yang menghasan, yang menguatkan. Lebih cenderung yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Sehingga di sini dapat saya sampaikan sekarang. Apa kata Rasulullah? Kun aliman. Pernah dengar hadisnya? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, fala takun khamisan fatuhlak. Rasulullah berpesan ke 4 hal. Ini yang harus kita jaga. Budaya 4 ini yang harus kita jaga terkait ilmu. Kenapa harus kita jaga? Karena kalau orang yang inginkan kebaikan di dalam agamanya, Allah akan menjadikan dia faqih. Betul? Kita sering dengar hadisnya, ya kan? Kita juga sering mendengar ayatnya. Betul? Min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kita sering mendengar ayat ini. Dan di hadisnya Rasulullah katakan, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Mayuridu bi khairin yufaqihu fid din." Kalau menginginkan kebaikan, baik urusan dunia maupun akhirat, urusan agamanya, dia akan dijadikan faqih terhadap urusan agamanya. Maka budayanya adalah 4 yang tadi. Pesan Rasulullah 4 yang tadi harus dijaga. Yang pertama apa? Kun aliman. Apa itu alim? Apa itu alim? Orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu?
Siapa orang yang berilmu? Saya tanya. Ulama apa ubaru? Hah? Ulama apa ubaru? Ulama. Jadi oleh lama itu yang dicari. Ulama. Aliman itu adalah seorang yang memiliki ilmu. Ulama. Jadi orang yang alim urusan dunianya, alim urusan akhiratnya. Dia mengerti permasalahan antara dia dengan Allah. Dia tahu agamanya, kondisi agamanya, dia tahu hukum-hukumnya, dia tahu ayat-ayat Allah, dia tahu hadis-hadis Rasulullah. Ya. Dan ini bukan perkara mudah, Bapak Ibu sekalian. Menjadi seorang yang alim ini bukan perkara yang mudah. Tidak. Ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Tapi tidak mengenal batas usia. Baik. Alim, ulama. Bapak Ibu ada yang tahu pendiri ya, organisasi Islam tertua di Indonesia? Siapa? Organisasi Islam tertua di Indonesia? Di atasnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah sebelum Muhammadiyah terbentuk. Kan? Lahirnya sama, bukan sama, mirip dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahun kelahirannya tahun 1800-an. Dikenal dengan Syekh Surkati. Belum ada yang baru dengar ya? Ternyata dia adalah termasuk salah satu pendiri Al-Irsyad. Sering jamaah Al-Irsyad, Jamiah Khair Al-Irsyad. Dan dia, organisasi ini adalah termasuk organisasi tertua di Indonesia. Sebelum Muhammadiyah, sebelum NU. Dan beliau bukan orang yang sembarangan. Beliau itu kelahiran Sudan, belajar di Sudan, kemudian belajar lagi di Madinah, hingga akhirnya dapat kesempatan, ya, dapat utusan untuk kemana? Indonesia, untuk berdakwah di Indonesia. Setelah berdakwah di Indonesia bersama para syekh yang lainnya, membentuk salah satu perkumpulan jamiah, terus berkembang, dan perjuangan beliau tidak mudah. Kemudian kita juga mengenal tadi siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama Indonesia yang mendirikan apa? Muhammadiyah. Ternyata juga tidak gampang dan tidak sebentar. Kita mengenal ulama kita, siapa lagi? Pendiri NU, Hasyim Asy'ari. Kita juga mengenal Muhammad Nasir. Kita juga mengenal Buya Hamka, ulama-ulama yang ada di negara kita dulu deh. Dan kalau kita merujuk ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu kita tahu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab, ya, yang mudahnya penulis kitab Arba'in, pengumpul kitab Bulughul Maram. Pada usia berapa dia menjadi seorang yang alim? Tahu sejarahnya kan? Imam Ibnu Hajar itu termasuk orang yang sulit dalam belajar. Lari, kabur dia. Dari mana? Dari camp pendidikannya, dari pesantrennya lah, kalau bahasa kita sekarang kita sebutnya. Masuk ke dalam gua, kemudian dia melihat batu, ya. Dia melihat batu yang di dalam gua itu kerasnya, ya Allah, bukan sangat keras, lebih keras dari kepala kita. Tapi apa yang terjadi? Tes, dan batu tersebut
bolong. Lalu dia berpikir, kalau batu saja yang begitu kerasnya keras di kepala saya ini bisa bolong hanya dengan tetesan air, lalu bagaimana dengan otak saya yang sangat encer ini, ya, sangat lemah ini, sangat lembek ini, kok nggak bisa menyerap ilmu yang begitu lembutnya, nggak bisa menyerap ilmu. Akhirnya dibalik lagi berikhtiar dan akhirnya dia menjadilah ulama yang subhanallah hingga saat ini karyanya bisa kita nikmati. Jadi nggak mengenal ilmu, nggak mengenal usia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, budaya ini harus dijaga, kealiman ini harus dijaga dari kapan? Dari kecil sampai nanti mati kita. Harus selalu dijaga budaya-budaya keilmuan kita. Karena orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang ulama. Ini Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu surat apa? Wah, ini harus dikasih tahu prize. Ada yang tahu di surat apa? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Surat apa? Surat Fatir. Orang yang paling takut dengan Allah ialah ulama. Paling takut dia kepada Allah adalah ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang di Indonesia kita bisa melihat banyak yang mengaku ulama. Betul ya? Banyak yang mengaku dirinya ulama, mengaku dirinya kiai, mengaku dirinya ustaz, tapi kok masih berani ngelawan apa yang disampaikan? Tapi kok masih berani membela orang yang jelas-jelas musuh Islam? Tapi kok jelas-jelas memberikan pembelaan ya kepada orang-orang yang jelas memusuhi Islam. Nah, kemana gitu? Dan inilah pergambaran ulama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan terbagi menjadi dua, ulama yang hanif dengan ulama yang su. Sehingga wajib kita mengikuti ulama-ulama yang hanif. Ulama yang su menyampaikan kebenaran berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah. Selesai. Kalau yang disampaikan adalah ayat Quran, yang disampaikan adalah hadis Rasulullah, cukup. Yang disampaikannya adalah ilmu-ilmu yang turun-menurun dari Rasulullah melalui para sahabatnya, tabi'innya, terus semua sampai kepada kita, ikuti. Kalau yang enggak, udah mulai jalannya, enggak, udah jauh-jauh, buang. Kenapa? Tidak akan menimbulkan manfaat sedikit pun. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Kalau nggak bisa jadi aliman, kata Rasulullah, jadi yang kedua. Siapa yang kedua? Muta'alliman. Apa itu muta'allim? Orang yang belajar. Kalau kita nggak bisa mengajar, ya, kita banyak ilmu, cuma kita nggak bisa, bukan kapasitas kita untuk mengajar, bukan kapasitas kita untuk mengajar, ya, maka jadilah muta'alliman. Jadi orang yang belajar, jangan hanya tahu kulitnya, ya. Kalau kita gambarkan, jangan hanya tahu kulitnya. Kebanyakan saudara-saudara kita yang senang belajar, tapi baru tahu kulitnya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi dirinya dari perbuatan sombong. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Banyak orang yang baru belajar hanya dapat kulitnya saja, tiba-tiba dia maju ke depan seperti orang yang tahu segalanya. Ada nggak? Halo? Ada nggak? Banyak. Orang yang belajar itu, ya, seharusnya dia memiliki 3 kriteria, 3 sifat. Harus memiliki 3 sifat ini. Pertama, kalau orang yang baru belajar, ya, orang yang baru belajar yang kelompok pertama nih, tingkat pertama masuk, dia seperti orang yang apa? Tahu segalanya. Ini harus sadar dulu nih. Ini harus jadi yang harus kita ketahui. Sifat ini harus diketahui. Ternyata itu betul ada.
Ketika masuk tingkatan berikutnya, apa akhirnya? Dia akan selalu merasa kurang. Dan yang ketiga, ya, tingkatan yang ketiga, kalau dia belajar masuknya tingkat ketiga, maka dia akan merasa seperti orang yang paling bodoh. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau masuk ke tingkat pertama, sifat orang ini masuk tingkat pertama, dia seperti tahu segalanya. Masuk kedua, ya, dia merasa kurang. Ada yang kurang, ada yang kurang, ada yang kurang. Tapi kalau masuk ketiga, dia akan merasa saya paling bodoh. Kenapa? Ilmunya itu nggak seberapa. Masih banyak orang yang lebih dari dia. Dan dia selalu merasa saya itu orang yang bodoh. Kenapa? Karena yang saya dapatkan itu belum semua. Belum semuanya dapat. Seperti itu. Jadi kita itu kriteria kalau nggak bisa jadi alim, jadi muta'alim, belajar. Terus awalnya kalau orang yang belajar, ada nggak balasan dari Allah? Ada. Nggak usah khawatir. Kita belajar keluar, melangkahkan kaki kita dari rumah, melangkahkan kaki kita dari rumah ke majelis ilmu, dan kita belum pulang ke rumah. Seperti apa kata Rasulullah? Seperti apa? Ada yang tahu? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Kita keluar menuntut ilmu, dapat tempat ilmu, pulang ya dengan niat tadi menuntut ilmu, enggak ada niat sama sekali yang lain, enggak ada niat sama sekali. Ya. Jangan pulang tiba-tiba kita ketabrak. Mati. Takdir kita mati di situ. Fahuwa fi sabilillah. Kita termasuk golongan orang-orang yang fi sabilillah. Kita jalan dari rumah, belum sampai majelis ilmu, tiba-tiba kita jatuh, kepleset, kepala kita nabrak, ya, nabrak batu di depan, kesantur, nabrak batu, pecah, meninggal, fahuwa fi sabilillah. Artinya siapa itu belum kembali. Dan Bapak Ibu tahu, Allah itu sudah memberikan kunci surga untuk ibu sama bapak sama semuanya. Tahu nggak? Apa kunci surga itu? Saya sering menyampaikan ini kepada anak-anak murid saya. Tahu nggak? Bapak, ibu, semua yang ada di sini itu sudah punya kunci surga. Senang nggak Bu? Pak? Alhamdulillah ya. Kita udah punya kunci surga. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, emang bisa bukanya? Kan ada kuncinya. Iya, ada kuncinya. Ya kalau kuncinya bisa dibuka, emang bisa dibuka, pintu ada kunci juga bisa dibuka. Tapi emang yakin bisa bukanya? Kalau kuncinya itu polos lurus doang, nggak ada geriginya, bisa bukanya nggak? Nih kunci, kunci mobil ada geriginya kan? Terus kalau misalkan bentuknya kunci begini, tiba-tiba dikasih, Bu, pasti kunci surga. Wah, girang banget. Alhamdulillah, ya Allah dapat kunci surga. Pas masuk, udah dimasukin putar, kok nggak putar-putar ya? Udah diakalin segala macam, nggak bisa-bisa. Ternyata geriginya salah. Ternyata dikasih bukan kunci surga, kunci yang bawah. Ayo. Ternyata kuncinya kita sudah punya. Allah udah kasih. Allah udah kasih kuncinya sama kita. Apa kuncinya? Tahu nggak? Syahadat kita. Syahadat kita. Itu kuncinya. Kita sering mendengar, ya, ketika nanti di hari kiamat, ya, pada saat manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian pada saat melewati jembatan Sirat, sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Rasulullah itu berdoa supaya umatnya, minta sama Allah supaya umatnya yang ada iman di dalam hatinya, dari sebesar biji zarrah, biji jagung, kemudian biji kurma, biji jagung, paling kecil biji sawi, zarrah, masuk surga. Kemudian
yang tidak ada perbuatan iman seperti itu, perbuatan kebaikan soal segala macam, nggak ada itu kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diminta masuk sama Rasul. Tapi nanti paling terakhir dia masuknya. Ya. Dia beriman kepada Allah, dia bersyahadat kepada Allah, tidak melakukan amal saleh, masuk surga iya, tapi kapan paling bontong? Antrian paling terakhir waiting list. Jadi kalau ibarat kelas pesawat dari kelas bisnis sampai kelas ekonomi seperti itu. Nah ini kita udah punya kuncinya. Cuma pertanyaan kita selanjutnya adalah pengen masuk cepat duluan apa belakangan? Asal kunci itu ntar aja masuknya belakangan. Bu, Pak, masuk belakangan juga tetap aja mampir ke neraka kalau belakangan. Dicuci dulu, emang mau? Kalau seharinya di neraka 1000 tahun, pernah saya gambarin ya hitungannya ya. Masih ingat gak hitungannya? Nah, saya balik lagi. Masih ingat gak cara hitungnya? Masih ingat gak cara hitungnya? Kalau Allah mengatakan 1 hari di akhir seperti 1000 tahun di dunia, berarti kalau kita ibaratkan 1 hari di dunia sekarang 24 jam kita sebenarnya 1000 tahun, kehidupan kita berapa tahun? Paling cuma 1 jam setengah 2 jam, nggak ada sampai 3 jam. 3 jam itu 120 tahun, 125 tahun. Nggak ada yang 3 jam. Kalau 1 jam setengah semua. 1 jam setengah doang. Kalau bisa ya, belum ada 1 jam. Ternyata itu mengalami kehidupan nanti. Nah, kuncinya untuk buka pintu surga adalah harus punya gerigi. Dan gerigi itu adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan syariatnya, dengan ilmunya. Maka wajib bagi kita untuk belajar bagaimana cara kita supaya bisa membuka pintu surga dengan kunci yang telah Allah berikan pada kita. Itu muta'alliman. Tepat waktunya. Baju segini masih 2 lagi nih Pak. Dikit lagi. Yang ketiga, kalau nggak bisa jadi aliman, jadi muta'aliman. Kalau nggak bisa muta'aliman, jadi yang ketiga, mustami'an. Nih, telinga kita. Jadi pendengar ilmu. Ini nanti diminta bertanggung jawab. Mana dalilnya? Ada yang tahu? Surat Al-Isra. Inna sam'a wal basara wal kullu ulaika kana anha mas'ula. Inna sam'a, yang pertama kali disebut inna sam'a wal absar wal afidah, hati kita. Ya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini telinga kita. Pegel rasanya kalau dengerin kajian-kajian. Bapak, Ibu, kita nggak bisa datang ke majelis ini karena kesibukan kita. Nggak apa-apa. Minimal telinga kita dengar. Minimal nih, telinga kita dengar ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama kita. Apalagi kalau didengarinya dengan tilawatul Quran tiap hari. Jangan didengarin sama koplo dulu. Ini porsinya lagi-lagi porsinya antara tilawah Quran sama koplo 80-20. 20 dengan tilawah, 80-nya koplo tiap hari. Di mobil jarang dengerin tilawah, dengernya dangdut. Lagi nyupir, jadi dengerin apa? Dangdut. Tidak hidup, lama-lama kepalanya juga benjol itu. Begini-begini mulu kan? Ngangkut. Minimal telinga kita mendengar ilmu. Tak kerasa. Cepat banget waktu itu, Masya Allah. Kemudian, kalau nggak bisa juga, ini telinga kita nggak bisa juga buat dengar ilmu. Rasulullah itu berpesan. Jadi apa? Al-muhibban. Minimal kita cinta. Cinta sama ulama, cinta sama majelis ilmu, cinta sama ilmu,
cinta sama orang-orang yang mendengarkan ilmu, ya, cinta sama kegiatan yang menghasilkan ilmu, minimal kita cinta. Udah, cukup. Habis deh. Udah, apalagi coba? Kalau cinta udah habis. Ada lagi nih? Udah cinta aja udah. Nggak bisa jadi ulama. Iya, kita nggak punya kemampuan jadi ulama. Tapi jadi apa? Muta'alim, belajar. Saya sibuk banget kerjanya, Pak. 24 jam saya kerja. Masya Allah. Kapan istirahatnya, Pak? 24 jam kerja. Wah, saya kerja ini begini. Ya Allah. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita mendengar ilmu. Nggak sempat juga. Masya Allah, itu handphone setiap hari begini. Pakai handphone setiap hari begini. Pak, Bu, jujur-jujuran sama saya ya. Handphone Android semua kan? Siapa handphone-nya nggak Android? Ada nggak di sini? Ada nggak handphonenya? Angkat tangan, yang pakai BlackBerry. Ada. Yang pakai Nokia Polyphonic, yang biasa. Yang masih ada tombolnya, ada kan? Ada nggak? Kalau masih ada yang pakai tombol, punya anak kan? Handphonenya udah berlayar begini semua, iya kan? Buka YouTube. Anaknya jangan suruh buka nonton film kartun mulu di YouTube. Mak bapaknya juga buka YouTube nggak apa-apa. Jangan sampai kita buta teknologi. Fasilitas semua sudah diberikan sama Allah untuk kita. Buka YouTube, buka kajian-kajian keislaman itu sangat banyak. Dan saudara-saudara kita banyak yang memposting pengajian-pengajian dari para ulama kita di YouTube. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, datang ke majelis ilmunya. Kalau nggak bisa jadi datang di majelis ilmunya, udah buka. Ini ada fasilitas nih. Ini ada fasilitas kita. Buka, dengerin. Telinga kita mendengar kan? Dengar. Nggak bisa juga, ya sudah. Jadilah orang yang cinta dengan ilmu. Karena ini juga nanti akan menjadi pertanggungjawaban. Ini punya kita. Punya kita ini lebih banyak digunakan untuk yang menghasilkan manfaat, ke arah manfaat atau arah mudarat. Nah, kalau nggak bisa jadi aliman, nggak bisa jadi muta'aliman, nggak bisa juga jadi mustami'an, sudah cukup jadi muhibban. Nggak bisa juga. Masya Allah. Jangan jadi yang kelima, kata Rasulullah. Fala takun khamisan fatublah. Jangan jadi yang kelima. Kalau jadi yang kelima, maka kamu akan binasa. Kok binasa? Iya. Udah nggak jadi ulama, nggak mau belajar, nggak mau mendengar, nggak mau cinta, mau apa lagi? Mau apa lagi? Udah nggak mau cinta, jadi benci akhirnya kan? Maka jangan yang kelima, fatuhlah. Orang yang kelima ini dikatakan al-mubtadi', orang yang sok tahu, orang yang mengada-ngada, orang yang diajarin nggak mau, sombong dia. Jangan jadi yang kelima. Kalau jadi yang kelima, fatuhlah. Selesai binasa kita. Ya Allah, Bapak, Ibu, mau jadi yang kelima? Mau dibinasakan sama Allah? Mau diperangi sama Rasulnya? Man ahdatsa fi amrina falaysa, man ahdatsa fi amrina falaysa. Ya Allah Akbar. Man ahdatsa fi amrina fahuwa rad. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, kata Rasulullah. Semua itu ada ilmunya. Kalau kita tahu ngada-ngada, dia tertolak. Jadi bagaimana cara meningkatkan budaya ilmu? Laksanakan 4 hal yang tadi. Biasakan 4 hal yang tadi. Kalau kita sudah mulai terbiasa dengan perkara 4 hal yang tadi, insya Allah ini semua akan terjaga. Kenapa? Karena untuk menghindari fitnah yang menyerang kita, yang kita butuhkan adalah ilmu. Bukan apa? Bukan duit doang, ya, bukan kekuasaan doang, tidak. Tapi ilmu yang kita butuhkan juga.
Dan perkataan ini juga berselisih pendapat. Ada yang ingat gak? Halo, man arada dunya fa'alaihi bil wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Pengen dapat dunia harus punya ilmunya. Betul nggak? Betul nggak? Pengen dapetin harta dunia harus ada ilmunya. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Ada orang yang tiba-tiba langsung kaya, punya harta triliunan rupiah. Ada nggak? Nggak ada. Ada ilmunya dia. Komplek aja ada ilmunya. Ya, dia usaha sendiri, ada ilmunya atau pernah urusin bapaknya. Yang urusin bapaknya juga sama, dia harus menjaga. Ada ilmunya. Pengen dapat akhirat, ada ilmunya juga. Nggak sembarangan mau dapetin akhirat, ada ilmunya. Pengen dapetin dua-duanya, dunia pengen dapat, akhirat pengen dapat, ada ilmunya. Jadi semuanya itu membutuhkan ilmu. Dan inilah yang harus kita pelihara. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai fitnah akhir zaman yang Rasulullah gambarkan. Di dalam salah satu hadisnya Rasul katakan, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat apa? Rasulullah katakan, ya, ilmu itu apa? Diangkat sama Allah. Yunzalu fihal jahlu, sangat banyak di kitab surat kita, ya, di Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari ada bab yang disebut bab zuhur fitan, bab nampaknya fitnah-fitnah akhir zaman. Di situ berisi tentang apa namanya, tanda-tanda akhir zaman. Di antara salah satu tandanya Rasulullah gambarkan, Allah turunkan kebodohan. Allah turunin kebodohan. Wa yurfa'u fihal ilmu, Allah angkat ilmu ke langit. Dan cukup sampai situ aja dulu. Maksudnya apa? Allah turunkan kebodohan, ya Bapak Ibu, Allah turunkan kebodohan, tapi Allah angkat ilmu. Allah hilangkan ilmu. Maksudnya apa? Ilmu yang kita punya tidak memberikan manfaat dan keberkahan sedikit pun. Dan ini adalah tanda akhir zaman. Banyak gak orang yang bergelar profesor? Banyak gak? Yang gelar profesor banyak gak? Yang bergelar doktor banyak gak? Ya, kemudian yang mengaku dirinya sebagai ahli, sebagai pakar banyak gak? Tapi pertanyaannya adalah, orang-orang yang banyak seperti ini, banyakkan mana antara yang lurus dengan orang yang keblinger sekarang? Banyak yang mana? Udah jelas firman Allah begini, dia doktor, dia profesor, dia mengaku sebagai seorang yang dituakan, dia mengaku sebagai ulama, kiai, ustaz, buya, segala macam. Ayat Allah dia lawan. Ini namanya keblinger. Apa yang enggak? Keblinger. Berarti apa? Ada yang salah. Ada yang salah. Kemudian apa? Allah cabut keberkahan ilmunya dari diri dia. Dicabut. Siapa yang cabut? Allah. Kalau ada ulama yang berani ngebela musuh Allah, yang berani ngebela orang yang sudah Allah jelas-jelas larang, ya, udah jelas ketentuan Allah, tiba-tiba ada orang yang mengaku ulama, kemudian firman Allah ini dilawan, maka yakin kita bahwa Allah sudah mencabut keberkahan ilmunya. Siapa yang bisa menyadarkan dia? Cuma Allah. Iya. Nah, Imam Qur itu
Ya, itu aja petunjuknya. Mudah kan? Dan itu tanda asal zaman. Alhamdulillah. Dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini merupakan orang-orang yang selalu terbiasa meningkatkan budaya ilmu dimanapun, kapanpun, dan sampai nanti ajal kita menjemput, kita tidak pernah berlepas diri dari yang namanya ilmu, dari yang namanya belajar. Karena saya pernah berpesan terakhir sama, ya, ini saya pernah berpesan sama anak murid saya, anak santri. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini juga termasuk motivasi saya dan motivasi Bapak Ibu sekalian, karena di sini saya melihat banyak yang harus menjadi orang tua saya. Ya, dan subhanallah motivasinya luar biasa. Saya pernah mengatakan kepada anak saya, kalian, ya, boleh silakan rakus dengan ilmu, tidak apa-apa. Tapi kalau rakus untuk urusan dunia, jangan. Saya bilang seperti itu sama anak murid. Kamu kalau rakus dengan ilmu, silakan. Tapi kalau rakus dengan urusan dunia, jangan. Karena Rasul cuma berpesan boleh iri sama 2 orang. Ingat, Rasulullah cuma boleh iri kepada 2 orang. Pesan Rasulullah. Yang pertama, orang yang diberikan harta melimpah sama Allah, kemudian hartanya dia infakkan, dia dagangkan di jalan Allah, digunakan hartanya di jalan Allah, kita boleh iri. Sama orang yang begini, bukan iri sama hartanya, enggak, orang yang begininya boleh. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh iri sama orang. Iri sama siapa? Iri bukan ini orangnya. Iri karena kita juga belum seperti dia. Kita iri, itu boleh. La hasanillah kita tanya. Boleh kan? Tidak boleh hasad kecuali pada 2 perkara. Dan ini perkaranya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sharing saya pagi ini kepada Bapak Ibu sekalian bermanfaat untuk saya dan kita semua. Ya, alhamdulillah rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran yang saya sampaikan pagi ini adalah data mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kesalahan, ya, mutlak data yang dari pribadi saya yang buruk ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada banyak sekali masukan. Mungkin ada pertanyaan. Oh iya, tanya Pak. Ini kita kan umurnya beda-beda nih. Tadi tujuannya juga beda-beda. Ada yang ulama, ada yang rumah belajar, ada yang cinta. Nah, jaga jadi yang terakhir katanya. Nah, ini konsentrasi untuk orang-orang yang seumur kita nih mana nih Pak Ustadz? Yang enak aja deh, jangan yang pertama berat dah. Ya. Ini berat dah. Kalau yang pertama nggak bisa, ini pilihan. Ini pilihan dari Rasulullah. Pilihan buat kita. Kita itu kalau nggak bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Kalau nggak bisa jadi yang kedua, bisa jadi yang ketiga. Kalau nggak bisa jadi yang ketiga, bisa jadi yang keempat. Sudah cukup. Jangan jadi yang kelima. Maksudnya apa? Ini pilihan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita mana? Apakah kita mampu untuk datang ke majelis ilmu? Maka datang. Kalau kita memang nggak bisa datang ke majelis ilmu, nggak bisa datang ke majelis ilmu. Banyak majelis, banyak pengajian, kita nggak bisa datang ke pengajian, kita nggak bisa datang kepada majelis ilmu. Jadi kita yang mustami'an mendengarkan ilmu. Nah, mendengarkan ilmu ini sudah banyak wasilahnya. Yang tadi saya katakan di handphone ini ada aplikasi, kan? Di aplikasi tersebut kita bisa mencari seperti itu. Kalau nggak bisa, di mobil kita ada radio. Minimal kita mendengar. Nah, akhirnya karena mendengar itulah ilmu kita bertambah. Oh, saya ajar begini. Nanti ketika ada pertanyaan dari yang didengar sama kita, ada pertanyaan, dicatat aja. Dikumpulin di suatu saat berkesempatan hadir pada majelis ilmu, silakan tanya kepada ustadznya. Seperti itu. Kalau nggak bisa, ini pilihan terakhir. Kalau nggak bisa mendengar juga, ya sudah, cukup cinta dengan ilmu. Selesai. Ini pilihan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi seperti itu. Nggak ada keharusan kamu jadi yang kedua, kamu jadi ketiga, kamu jadi keempat, jangan jadi kelima. Enggak, bukan. Tapi pilihan sesuai dengan kemampuan kita. Mana kita yang sanggup? Apakah yang kedua
ketiga atau yang keempat atau yang pertama? Seperti itu. Dan namanya sedikit mengenai poin keempat itu mencintai ilmu termasuk memberi biaya atau memberi dukungan kepada orang yang sekolah atau yang belajar hafalan Quran atau menyekolahkan dari bapak angkat, itu termasuk poin. Jadi yang mencintai itu buat diri sendiri dan menyekolahkan duafa, yatim. Kemudian siapa saja yang mau pergi berdakwah, nah itu dibiayai, itu termasuk dalam yang kasih. Makasih banyak. Yang ketiga aja kan. Jadi ketiga udah mantap. Jadi ketiga udah mantap. Ada mungkin pertanyaan satu lagi dari Ibu. Bu, silakan Bu. Kalau ada unek-uneknya Bu. Ya, insya Allah kalau ada kita coba tutup. Tapi sebelum kita tutup, sebenarnya kita ingin summarize dari Ustaz tadi bahwa sebenarnya ilmu itu menjadi kita lebih menjadi yang beda. Dalam beberapa mahfudz kata-kata mutiara bahwa satu orang berilmu lebih berharga daripada 1000 orang ibadah haji atau berilmu. Itu syarat. Itu mahfudz. Cuma kata-kata mutiara saja. Kemudian bahwa tidurnya orang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada tidur soal ibadah orang ibadah. Itu bedanya seorang berilmu dan seorang tidak berilmu. Maka mari kita biasakan segala sesuatu ibadah kita ada ilmunya. Itu yang kita coba. Dan menuntut ilmu itu dari lahir sampai kiamat lahat. Saya kira itu. Begitu kapanpun kita menuntut ilmu, saya kira itu. Jadi mari kita biasakan segala sesuatu itu dengan ada ilmunya. Insya Allah akan bernilai daripada Allah SWT. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita silahkan mungkin lebih dekat di belakang sambil diskusi, silaturahmi, sambil menikmati hidangan di belakang. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.